Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Puspitasari dari kelas 1B Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video ini, saya akan mengulas tentang pembahasan topik 8, yaitu pengorganisasian. Organisasi berasal dari istilah Yunani, orgnon, dan istilah lainnya disebut organum yang dapat berarti alat, bagian, dan anggota badan. Beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, diantaranya yang pertama, adanya sekelompok orang, kemudian antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, kemudian kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, ada organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan. Apabila dilihat dari hakikatnya, organisasi ini dapat dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, organisasi atau wadah, di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan ini dapat berbentuk struktur organisasi. Yang kedua, merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus, secara atau proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen ini diterapkan atau dilaksanakan secara sistematis. Maka organisasi dibedakan pula menjadi dalam 2 bentuk, diantaranya yang pertama, organisasi dalam arti formal, merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organisasi dalam arti informal, suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan, seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai bentuk-bentuk organisasi. Di antaranya pertama, bentuk organisasi garis, yang kedua bentuk organisasi fungsional, yang ketiga bentuk garis dan staf, dan yang keempat ada bentuk garis fungsional dan staf. Yang pertama, bentuk organisasi garis dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Organisasinya yang masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan spesialis kerjanya belum begitu tinggi. Kebaikan dari organisasi garis, kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Kemudian proses pengambilan keputusannya berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi itu masih sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya yang ketiga, rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal satu sama lain. Tadi kebaikannya, yang sekarang ini adalah keburukannya dari organisasi garis. Di antaranya, seluruh organisasi terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seseorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Yang kedua, adanya kecenderungan pimpinan bertindak otokratis. Dan yang ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang itu terbatas. Yang kedua, yaitu bentuk organisasi fungsional. Kebaikannya, pembidangan tugas-tugasnya itu jelas, spesialisasi karyawannya dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukannya diantara lain, karena adanya spesialisasi, sukar mengadakan tour of duty. Yang kedua, para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakannya koordinasi. Yang ketiga, yaitu bentuk organisasi garis dan staf. Ciri-cirinya diantara lain yang pertama, dianut oleh organisasi besar. Yang kedua, daerah kerjanya luas. Yang ketiga, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. Yang keempat, jumlah karyawannya banyak. Yang kelima, terdapat satu atau lebih tenaga staf. Staf inilah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberikan nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam suatu organisasi.
kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi garis dan staf, yaitu kebaikan yang pertama dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Yang kedua, pengambilan keputusannya yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Yang ketiga, perwujudan the right man in the right place lebih mudah dilaksanakan. Keburukannya yaitu karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Yang kedua, karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. Yang keempat, bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini yaitu sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang telah dikombinasikan. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Tujuan akan berperan sebagai berikut, diantaranya pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, landasan bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, selanjutnya menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisme. Yang kedua, pembagian kerja terdiri dari pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Yang kedua, pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan. Yang ketiga, pembagian atas dasar langganan yang dilayani. Yang keempat, pembagian kerja atas dasar fungsi. Dan yang terakhir, pembagian kerja atas dasar waktu. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Yang pertama, proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Yang kedua, kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat. Yang ketiga, mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Dan yang keempat, pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang. Manfaat dari delegasi adalah yang pertama, pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. Yang kedua, putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat. Yang ketiga, tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Dan yang keempat, merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, yaitu rentang kekuasaan. Faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat yaitu yang pertama, jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi. Yang kedua, jalinan hubungan kerjasama antar bawahan. Yang ketiga, kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang keempat, corak pekerjaan. Dan yang terakhir, jarak dan waktu. Maksudnya di sini tempat pekerjaan dan lamanya pelaksanaan tugas. Kelima, yaitu tingkat-tingkat pengawasan. Berbagai tingkatan dalam organisasi diantaranya yang pertama, 2-3 tingkat disebut organisasi pipih. Yang kedua, 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar. Dan 5 tingkat disebut sebagai struktur organisasi curam. Dan yang keenam, yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Prinsip yang ketujuh yaitu koordinasi. Usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian video pembahasan topik 8 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.